Shalom semuanya, puji Tuhan, kita bersyukur kalau sampai hari ini Tuhan memelihara hidup kita. Kalau saudara diberkati dengan renungan ini, kembali saya mengingatkan, bagikan kepada sebanyak mungkin orang, dan subscribe untuk GB Immanuel Channel, sehingga saudara tetap terus terupdate dengan pesan-pesan firman Tuhan yang saya post dan kami post di dalam gereja kami. Gereja kami GB Immanuel berlokasi di Sydney, Australia. Biar pelayanan kami memberkati tubuh Kristus, sehingga melalui renungan-renungan atau tulisan-tulisan atau khotbah-khotbah yang di-share dari channel kami bisa memberkati Bapak Ibu semua. Dan haleluya, hari ini kita bersuka cita karena satu hari lagi kita akan merayakan kematian dan kebangkitan Kristus. Hari ini adalah Kamis tanggal 28 Maret 2024. Kita akan sama-sama kembali belajar untuk fokus kepada Tuhan Yesus yang adalah pemulai dan penyelesai iman kita. Ia yang sudah mati mengorbankan dirinya bagi kita manusia berdosa sehingga kita diangkat menjadi anak-anaknya. Dan hari ini kita akan membaca dari kitab Yesaya 53 ayat yang keempat. Saya percaya ayat ini adalah ayat yang sangat familiar dalam kehidupan kita karena seringkali di-quote untuk perayaan Paskah, saudara. Ya, dan hari ini dan besok saya akan melanjutkan di dalam ayat yang keempatnya. Malam ini saya akan membaca dalam Yesaya 53 ayat 4. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Padahal kita mengira ia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Saya percaya Injil sudah ada bukan hanya di Perjanjian Baru, Injil sudah muncul sejak dari Perjanjian Lama. Dan kalau kita membaca seluruh isi dari kitab Yesaya 53, ini adalah Injil yang ada di Perjanjian Lama, di mana Tuhan Roh Kudus dengan inspirasi yang luar biasa memberikan hikmat dan ilham kepada Yesaya untuk menulis nubuatan mengenai penderitaan Kristus di kayu salib. Kita bisa membaca mulai dari ayat yang pertama. Ayat yang ketiga misalnya dinyatakan ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun ia tidak masuk hitungan. Saudara, ini adalah masa di mana Kristus menderita di atas kayu salib. Dan kalau kita sudah menonton film-film yang dibuat mengenai penderitaan Tuhan Yesus ini, sesungguhnya itu tidak sebanding dengan kenyataan yang sesungguhnya. Tuhan Yesus menanggung itu semua, memberikan korban yang besar, menggenapi korban yang sudah ditetapkan di Perjanjian Lama, dan ialah domba Paskah yang sesungguhnya. Dan di dalam ayat 4 di sana dikatakan sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Padahal kita mengira ia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Penyakit di sini tentunya bukan bertujuan kepada penyakit jasmani, tapi kepada penyakit rohani, karena dalam ayat-ayat sebelumnya jelas sekali menyatakan bahwa secara rohani kita ini rusak dan sakit di hadapan Tuhan. Karena itu perlu disembuhkan. Walaupun kematian Kristus bisa saja membawa kesembuhan secara fisik kalau kita sakit, saya percaya Tuhan masih bekerja menyembuhkan orang percaya saat mereka menderita sakit, tetapi itu bukan yang utama. Kematian Kristus yang utama, korban Kristus yang besar di kayu salib bagi kita adalah menyembuhkan penyakit rohani kita. Keterpisahan kita dengan Bapa diperdamaikan di dalam korban Kristus di atas kayu salib, sehingga dosa yang harusnya hukuman yang harusnya kita tanggung, Kristuslah yang menanggungnya. Kesengsaraanlah yang harusnya kita terima, tapi Kristuslah yang memikulnya. Kita yang harusnya kena tulah, kena kutuk karena melanggar firman Tuhan karena dosa, tetapi Kristuslah yang menanggungnya. Kita yang harus dipukul, kita yang harus ditindas, tapi Tuhan Yesus menanggungnya untuk kita. Wow, luar biasa. Kalau saudara tidak menyadari kasih Bapa yang besar dengan memberikan Kristus dalam korbannya, saudara adalah orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Hari ini firman Tuhan kembali mengingatkan kita dalam menyambut hari raya Paskah dan kebangkitan Kristus. Kita diingatkan betapa korban Kristus itu sangat besar, sehingga dosa kita tidak diingat-ingat lagi,
seperti jauhnya langit dan bumi ke dalam, jauh ke bawah tubir laut, demikianlah Tuhan melemparkan segala dosa-dosa kita. Kita bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang besar ini, dan mari bagikan Injil ini kepada orang lain. Dalam merayakan Paskah, ingat selalu, saudara dan saya yang seharusnya menanggung dosa kita, tapi Kristus memikulnya. Kristus membeli kita dengan harga yang mahal, dengan darahnya sendiri, sehingga kita dibenarkan di dalam Dia, dan oleh bilur-bilurnya kita telah sembuh. Kalau kita tidak disembuhkan dari penyakit fisik kita di dunia ini, saat kita ketemu Tuhan Yesus, kita pun akan sembuh total dan tidak akan sakit lagi. Kiranya renungan firman Tuhan ini mengingatkan kita semua betapa bersyukurnya kita memiliki juru selamat yang sudah menyelamatkan kita. Selamat malam, selamat beristirahat. Biar renungan firman Tuhan ini menenangkan hati kita, sehingga kita bisa tidur dengan nyenyak, mengingat karya dan korban Kristus yang besar bagi kita. Biar kita boleh beristirahat dalam naungan Bapa, naungan Tuhan Yesus yang Maha Kuasa. Dan besok pagi kita bangun dengan semangat yang baru, sukacita dan pengharapan baru, berjalan dan menjalani hari-hari kita bersama Tuhan Yesus. Selamat malam semuanya, Tuhan memberkati. Shalom.